Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. Drama politik PDIP, Sekjennya Hasto akhirnya resmi tersangka guys oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita bahas. Ia dijerat dalam perkara dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang saat ini menjadi buronan KPK. Informasi terkini kita langsung bergabung dengan jurnalis medcom.id, ada Chandra Yuri Nur Alam. Chandra, selamat pagi. Chandra, sudah adakah keterangan resmi dari KPK terkait penetapan Hasto sebagai tersangka? Baik, hingga saat ini KPK masih belum memberikan keterangan resmi terkait penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Tapi kami mendapatkan surat perintah penyidikan yang menjelaskan bahwa Hasto sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam beberapa hari yang lalu. Seperti itu. Halo guys, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bil. Di video kali ini kita akan membahas tentang berita terhangat yang sedang viral, yaitu Hasto, Sekjen PDIP, akhirnya dinyatakan tersangka oleh KPK. Dan ini tersangka berkaitan dengan kasus suap yang berbarengan dengan Harun Masiku. Ini adalah sesuatu yang menurut saya menarik untuk kita bahas, dan tentu kita akan menjadikan ini sebagai pelajaran penting dalam konteks politik nasional kita. Kalau dia ditangkap, saya hitung apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku. Itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Hah? Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sebelum kita lanjutkan, saya mau mengajak kepada Anda semua untuk jangan lupa like, comment, and subscribe. Video saya membahas isu-isu politik nasional, dan tentunya saya berharap Anda juga bisa berkontribusi dengan memberikan komentar kalau ada hal-hal yang barangkali perlu kita diskusikan. Saya mencoba melihat pidato beliau yang menyampaikan bahwa akan hadir karena beliau memiliki tanggung jawab sebagai ketua ya. Nampaknya keseriusan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih yang belum 2 bulan lebih ya menjabat sebagai presiden, ia kemudian menegaskan untuk memberantas korupsi dengan seserius mungkin. Saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu sampai ke Antartika, Arktik, sampai ke padang pasir yang paling jauh akan saya kejar. Dan memang di beberapa daerah sudah banyak kegiatan Kejaksaan Agung menangkap banyak pejabat-pejabat yang dinyatakan korup. Demikian juga dengan KPK yang belakangan sudah memperlihatkan tajinya yang begitu luar biasa. Anda bisa perhatikan termasuk kasus Harun Masiku yang sempat bungkam, sempat diam, akhirnya kemudian diulik, dan akhirnya telah ditemukan satu tersangka baru, yaitu Pak Hasto. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. Ia dijerat dalam perkara dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang saat ini menjadi buronan KPK. Oke guys, intinya menurut saya ini sangat menarik ya, drama politik yang dimainkan oleh Hasto yang sering menghajar Pak Jokowi, Hasto yang memperlihatkan betapa bagaimana PDIP selalu konflik dengan Pak Jokowi, dan hari ini terlihatlah sudah bahwa ternyata Pak Jokowi dengan segala kemampuannya melalui Prabowo dan juga Gibran, pemerintahan hari ini menangkap Hasto lewat KPK. Jadi saya bilang sama Hasto, udah nggak usah takut. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Aku bilang gitu. Coba pingin apa ngomong si Kapolri itu. Loh iyalah. Enak aja. Masukin itu ke media. Loh saya herannya sekarang kalian ini, maaf ya, iya penuh dengan rasa ketakutan. Saya pikir ngopo toyo,
Lo, mbok saya kan selalu ngajarkan kebenaran is kebenaran. Satyam Eva Jayate. Jadi ya sudahlah. Oke guys, ini adalah sesuatu yang menurut saya sangat disayangkan ya. Berarti Pak Hasto sebagai motor penggerak PDIP itu sangat mengetahui bagaimana keadaan, situasi dan mekanisme penyuapan yang dilakukan oleh Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan. Karena nggak mungkin Harun Masiku kemudian langsung berkomunikasi dengan Wahyu Setiawan sebagai komisioner KPU RI. Pasti sebagai motor penggerak, ya tentu Hasto dinyatakan bagian dari orang yang sangat paham tentang alur cerita atau kisahnya akan kemana. Nah menariknya sebelum status tersangka kepada Hasto ini, ternyata KPK sudah melakukan pemeriksaan kepada Pak Menteri Kemenkumham ya waktu itu, yang sekarang menjadi anggota DPR RI dari fraksi PDIP, yaitu Pak Yasona. Saudara kenal dengan Harun Masiku? Bagaimana? Saudara kenal dengan Harun Masiku? Sama sekali tidak. Ya terlepas saudara kenal lihat atau tidak. mukanya, fisik juga tidak pernah, hanya fotonya. Tidak siapa. Ini saya orang Kristen, Pak. Pak Menteri tidak kenal Masiku? Tidak tahu Masiku? Tahu bahwa dia dari partai yang sama dengan Pak Menteri? Sebelumnya tidak tahu? Berani sumpah? Berani sumpah? Berani coba sumpah lagi. Tadi kan Pak Menteri bilang saya ini orang begini, Kristen. Pak. Jangan Saya bawa sesudah Tuhan tahu. lagi. Tidak. Kita tidak pernah rapatkan di DPP. Tadi kan ngomong soal itu. Ya. Oke, Jangan bohong lah. oke. Jangan bohong Pak Menteri. Ini tidak tahu saya. Tidak pernah, karena itu urusan administrasi di tingkat kesenat. Nah ini menurut saya adalah sebuah rentetan yang begitu hebat yang dilakukan oleh KPK. Dan tentu kita acungi jempol kepada Pak Prabowo. Intinya kita sangat menyayangkan ternyata Pak Hasto dengan segala dramanya justru dialah yang kemudian menjadi bagian dari otak korupsi. Melakukan suap menyuap kepada Wahyu Setiawan yang dilakukan oleh Harun Masiku. Kita masih mempertanyakan di mana keberadaan Harun Masiku. Kita salut kepada Bang Ara yang sekarang juga sedang mengumumkan siapa yang bisa mendapatkan Harun Masiku itu akan mendapatkan 8 miliar guys. Sayembara tangkap Harun Masiku berhadiah 8 miliar. Saya akan kasih bagi yang bisa menangkap Harun Masiku 8 miliar rupiah uang pribadi saya. Ya inilah potret politik kita. Yang jelas drama-drama ini akan terus berkelanjutan. Ya, ini bukan cuma soal bagaimana pertarungan politik antara PDIP dan Jokowi, tapi komitmen Prabowo untuk menangkap siapa saja ya yang pernah korup. Dalam rangka menjaga kekayaan Indonesia tidak salah kelola, tidak bocor, tidak dicuri, mau tidak mau kita harus bertekad untuk memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Nah kita menunggu nih Ibu Mega. Katanya kalau kemudian Hasto dipanggil atau Hasto ditangkap, dia akan berkunjung, akan datang ke KPK. Nggak berani. Saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya pikir tidak ada ancaman di situ, ya, bahwa beliau saya yakini merupakan seorang negarawan, Presiden Republik Indonesia yang kelima, anak dari almarhum Insinyur Soekarno. Saya meyakini Ibu Megawati ini pro dengan penegakan hukum. Sangat tidak masuk akal bagi saya, makanya kemarin itu apabila ada narasi yang mengatakan Presiden Republik Indonesia yang kelima ini mengancam KPK. Ayo silakan Ibu Mega, kita tunggu. Jangan-jangan Ibu Megawati juga mengetahui kasus suap ini. Jangan-jangan Ibu Megawati juga sebagai ketua umum tidak mungkin akan luput. Ayo Ibu Megawati, ayo
pertanggungjawabkan ya. Kami sekarang mosi tak percaya kepada teman-teman atau elit partai politik, termasuk diantaranya adalah PDIP yang kami tahu selama 10 tahun ini berkuasa. Jadi sudah saatnya semua harus dibongkar, dan inilah pertarungan dan pertempuran yang sebenarnya. Inilah bahasanya Pak Jokowi. Kita tinggal tunggu waktu yang akan membuktikan, dan waktu telah membuktikan Hasto ditangkap oleh KPK. Kalau menurut Anda gimana guys? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Bang Bill, Offside.